Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pemirsa setia Tanjung Pinang TV di rumah dan dimanapun berada, pemirsa sedang menyaksikan program Mulianya Ramadan. Bersihkan diri, sucikan hati. Masya Allah, alhamdulillah kita bertemu di Ramadan tahun ini, di tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan 2021 Masehi. Masya Allah, luar biasa. Nah pemirsa, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana pada Ramadan 1441 Hijriah kita dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk beribadah di rumah, sholat tarawih di rumah di beberapa daerah seperti itu, dan juga ada tadarus di rumah, segala macamnya. Nah, di tahun sekarang kita juga masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Lalu lantas bagaimanakah kita menjalankan ibadah bulan Ramadan ini untuk tetap meningkatkan kualitas ibadah kita tentunya. Jadi tidak mematahkan juga semangat kita meskipun ada aturan-aturan yang harus diberlakukan. Nah pemirsa, di rumah alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tema Ramadan dalam pandemi COVID-19. Pas sekali dengan situasi saat sekarang ini pemirsa, dan alhamdulillah di studio sudah hadir Ustadz kita yaitu Ustadz Muhammad Zaini M.Kom'i. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Asa. Iya, kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah bikhair, kaif hal? Alhamdulillah bikhair Ustadz. Nah ini alhamdulillah di Ustadz kita sudah dihadapkan dengan Ramadan tahun 2021 bertepatan dengan 1442 Hijriah ya Ustadz. Masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan. Masya Allah, luar biasa. Nah ini Ustadz terkait dengan tema ini, sebelumnya kita membahasnya, saya ingin bertanya dulu Ustadz, kenapa nih kita harus membahas tema ini? Apa pentingnya nih tema ini harus kita bahas, yaitu Ramadan dalam pandemi COVID-19? Sebelum masuk ke tausiah Ustadz nih Ustadz. Baik, pertama, Ramadan ini menjadi berbeda dan istimewa karena kita berada di tengah pandemi COVID-19. Istimewa ya Ustadz? Iya, meskipun memang ini adalah sebuah pandemi yang tidak kita harapkan, sebuah wabah yang tidak kita harapkan, tapi yakinlah pasti ada hikmah dan ibrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa, langsung saja. Bagaimana kita bersikap dan mudah-mudahan kita mampu melewati Ramadan di tengah pandemi, mudah-mudahan sehat walafiat dan puasa tapi tetap optimal, pahalanya dapat, derajat takwa pun kita dapat. Luar biasa. Tentunya juga dengan berpuasa kita meningkatkan imun tubuh kita ya di Ustadz. Benar sekali. Nah, ini langsung saja nih Ustadz, tanpa berlama-lama dipersilakan untuk Ustadz menyampaikan tausiahnya yaitu Ramadan dalam pandemi COVID-19. Tafadhal Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun di tengah pandemi Covid-19 Allah masih mempertemukan kita, mempersuakan kita dengan bulan keberkahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu melewatinya dengan sebaik-baiknya, sehat walafiat, tapi ibadah kita tetap optimal. Betul sekali Ustaz. Pahala kita dapatkan dan derajat takwa mudah-mudahan mampu kita raih. Insya Allah. Insya Allah, amin. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pertanyaan sederhana. Apa tuh, Ustaz? Bagaimana kita melewati Ramadan di tengah pandemi? Betul. Ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain tetap bisa dilaksanakan secara baik, tapi tetap juga kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari pandemi Covid-19. Amin. Dan kita berdoa kepada Allah, sekiranya ada saudara-saudara kita di belahan bumi manapun yang saat ini diuji terkena wabah secara positif dari corona ini, semoga Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kesehatan. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah jauhkan, Allah hindarkan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melewati Ramadan di tengah pandemi Covid-19? Yang pertama adalah kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita di bulan suci Ramadan ini mampu mengoptimalkan ibadah dan kemudian mudah-mudahan wabah ini segera Allah angkat. Amin. Mudah-mudahan wabah ini segera Allah tiadakan dan kita semuanya bisa hidup normal seperti sedia kala. Amin. Dan kita merindukan kehidupan sebagaimana yang sebelumnya kita rasakan sebelum pandemi Covid-19. Makanya ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa yang harus senantiasa kita panjat agar apa? Ini menjadi imunitas. Nah, imunitas itu selain dengan makanan, vaksin dan sebagainya, yang paling penting adalah imunitas iman kita yang perlu kita tingkatkan. Terutama adalah dengan doa. Rasulullah mengajarkan sebuah doa dalam sebuah hadisnya, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari penyakit kusta, dari penyakit gila, dari penyakit sopak, dan kemudian dari segala macam penyakit yang menyebabkan kematian. Maka menurut para ulama mutaakhirin hari ini, salah satu bentuk wa min sayyi'il asqam, penyakit yang mematikan itu adalah virus yang hari ini kita hadapi. Pandemi wabah yang kita hadapi. Karena kenapa? Wabah ini berpotensi menyebabkan kita menjadi asbab biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, kondisi fisik yang lemah, bahkan kemudian bisa menjadi penyebab kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kematian itu adalah takdir dan izin dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan, tapi bisa menjadi salah satu asbabnya. Makanya ini sangat penting untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Apalagi mengingat bulan Ramadan ini adalah syahrud du'a. Bulan Ramadan ini adalah bulannya kita berdoa. Ada 5 ayat yang berbicara tentang ibadah puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Tapi yang cukup menarik adalah pada ayat yang 186. Kenapa menarik? Kalau kita lihat redaksi ayatnya seakan tak berbicara tentang puasa, seakan tak menyinggung tentang Ramadan, seakan tidak berbicara tentang Al-Quran, di mana Ramadan identik dengan puasa dan identik dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku itu dekat dan aku akan menjawab, aku akan mengabulkan, aku akan mengijabah doa setiap hamba yang berdoa kepadaku. Namun hendaklah mereka menjalankan perintahku dan sungguh-sungguh beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Amin. Kalau kita lihat dalam redaksi tidak menyinggung puasa, tidak menyinggung Ramadan, tidak menyinggung Al-Quran. Maka para ulama mencoba untuk mengambil ibrah dari ayat ini, sisipan di tengah ayat-ayat ibadah puasa, bahwa Ramadan adalah syahrud doa.
Ramadan adalah bulannya doa, di mana kita harus memperbanyak doa. Kalau kita berdoa, maka insya Allah Allah akan ijabah. Teringat dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adil, as-saimu hatta yuftiru, wa da'watul mazlum." Ada 3 doa di mana Allah tak akan tolak doa seorang hamba apabila ia berdoa kepada Allah: seorang pemimpin yang adil, seorang yang berpuasa sampai dia menjelang berbuka puasa, dan kemudian orang yang terzolimi. Makanya kita momentum bulan puasa ini banyak-banyak berdoa, ya Allah angkatlah segala wabak dan bala ini ya Allah. Nah, kalau semuanya berdoa, mudah-mudahan Allah ijabah kita. Amin. Teman, kita tidak tahu dari lisan mana Allah mengijabah doa kita semuanya. Betul. Yang kedua, kita senantiasa bahagia dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Harus bahagia kita. Apapun kondisinya ya Ustaz. Apapun kondisinya harus bahagia. Pertama, kita bahagia bulan ini penuh dengan keberkahan. Betul. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan ibadah puasa kita, amal-amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah. Maka kita harus bahagia. Dan kebahagiaan itu penting agar apa? Ada optimisme. Kalau kita bahagia, insya Allah imunitas kita akan meningkat. Hormon endorfin kita juga akan meningkat. Sehingga apa? Tubuh kita akan fit. Nah, melaksanakan ibadah itu dengan penuh semangat. Justru ibadah ini bukannya untuk bermalas. Justru bulan Ramadan bukan untuk bermalas-malasan. Ramadan ini adalah bulannya beraktivitas, bulannya beramal soleh, bulannya ibadah. Coba kita lihat dalam kilas sejarah. Perang yang pertama sekali dalam kehidupan Rasulullah SAW dalam sejarah umat Islam, yaitu perang Badar. Ketika pada saat itu umat Islam diserang oleh orang kafir, jumlah kafir 1000 orang lebih, umat Islam, Rasulullah dan para sahabat hanya sekitar 300 orang. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka bisa menang. Kapankah itu terjadi? Bulan Ramadan. Masya Allah, bulan Ramadan kondisi sedang berpuasa, Rasul dan para sahabat sedang berperang. Lalu kemudian Allah memberikan kemenangan, padahal 1-3. Kemerdekaan bangsa Indonesia. 17 Agustus tahun 1945 itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Subhanallah. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kita harus senantiasa bersemangat. Karena kenapa? Untuk melewati pandemi COVID-19 ini tidak boleh kita lemah. Kalau lemah, imunitas kita tubuh lemah. Kalau kita lemah, mudah akan terserang dengan berbagai macam penyakit. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa kita menjaga kebersihan. Nah, makanya kita sering dianjurkan 3M. Ya toh? Betul. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Itu. Sebetulnya Islam sudah jauh lebih mulia lagi. Tidak hanya secara fisik tadi, tetapi Islam jauh lebih itu untuk mengajarkan kita kebersihan. Dalam kajian fikih itu ada yang namanya toharoh. Bersuci. Toharoh itu tidak hanya lahiriah saja, tapi batiniyah. Kita itu kalau mau sholat pasti berwuduk dulu. Kalau tak ada air kita tayamum. Kemudian baru kita bisa sholat. Nah, pada saat kita sholat pun harus mensucikan hati. Tidak hanya bersih diri, tapi suci hati kita. Nah, oleh karena mensucikan hati bagaimana? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya tetap kita menjaga kebersihan lingkungan kita, kebersihan badan kita, kebersihan rumah kita, kebersihan tempat kita bekerja, kebersihan di manapun kita berada, dan yang paling penting kebersihan dan kesucian hati kita. Kemudian yang keempat yang perlu kita hadapi adalah dengan banyak menghidupkan yang sunnah. Menghidupkan yang sunnah. Bagaimana menghidupkan yang sunnah? Lakukan sahur. Sahur itu ada keberkahan. Betul. Kemudian kita bersegera untuk berbuka puasa. Kemudian berbuka puasalah dengan sesuatu yang manis, terutama adalah dengan kurma. Kalau tak ada kurma, dengan air putih. Dengan air putih. Dan kemudian boleh makan apapun setelah itu. Selain itu adalah kita memperbanyak untuk olahraga. Ya, seoptimal kita, semaksimal kita bisa dalam rumah, paling tidak minimal kita berjalan, berjemur sebentar, menghadapi matahari pagi. Dan kemudian upayakan kita melakukan aktivitas yang bermanfaat. Mudah-mudahan beberapa hal ini memberikan manfaat bagi kita bagaimana menghadapi Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita, Allah berikan kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu pemirsa, jadi ternyata keadaan ataupun situasi pandemi COVID-19 ini tidak
harusnya mematahkan semangat kita untuk terus beribadah ya Ustadz. Betul sekali. Apalagi juga tahun sebelumnya juga kita sudah menghadapi kondisi yang sama. Bagaimana untuk di tahun ini kita meningkatkan lagi kualitas ibadah kita tentunya. Karena banyak sekali cara-cara ya Ustadz untuk bisa memperoleh amal ibadah, memperoleh amalan di bulan suci Ramadan ini, berdoa sebanyak-banyaknya, minta sebanyak-banyaknya, semoga diijabah oleh Allah. Amin, ya Apalagi Rabbal Alamin. kita di situasi kondisi Corona ini, COVID-19 ini sama-sama berdoa agar dihilangkan Amin. wabah ini. Amin ya rabbal Amin, alamin. ya Rabbal. Nah pemirsa, kita nanti akan kembali lagi membahas bagaimana semestinya Ramadan dalam pandemi COVID-19 ini setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati.